Mereka itu, mereka wariskan generasi muda dengan beban hutang beratus bilion, lalu mengingatkan anak-anak belia, tanganilah hutang itu setekun santun. Mereka lorotkan equity Melayu dari 50 ke 2 bilion, tetapi cepat menyuruh seyakin kalbu, tambahilah sendiri kembali bertimbul. Mereka nasihat Cina usah berkaum, aneh, mereka harimau yang ngau. Mencakar 13 Mei yang meluka, mencurahkan lagi cuka dengan tanda putra. Mereka suka yang cium pipi Melayu, seolah luka batin cepat berlalu. Sandiwara tertera amat memuntah, tapi ya, itulah mereka. Mereka lah bangsawan sentiasa mewah. Kalau pedih pun dilakon dengan pura-pura. Hanya kaum murbawan wajar merubah. Kini tokoh begitu sudah pun ada. Dan mereka runutkan equity Melayu dari 50 ke 2 bilion. Banyak orang yang tidak tahu bahwasanya tugas mereka sepatutnya menggemukkan equity orang Melayu. Tapi apa yang berlaku? Equity orang Melayu itu dikuruskan daripada 50 bilion tinggal 2 bilion. Dan inilah orang yang mengatakan dia juara orang Melayu, ya padahal dia mencekik orang Melayu. Dan mereka nasihat Cina usah berkaum, aneh, mereka harimau yang ngau. Mereka ini memberitahu kepada orang Cina bahwasanya jangan merasa diri itu Cina, mengancam orang Melayu. Tapi siapakah sebenarnya yang menimbulkan hal ini? Setiap pilihan raya akan dihidupkan tentang 13 Mei. Siapakah yang menghidupkan ini? Orang Barisan Nasional. Dan kita tidak harus membenarkan ini. Mengapa setiap pilihan raya baru dikatakan bahwasanya Melayu dalam bahaya? Anda tahukah mengapa harus Melayu di dalam bahaya? Anda harus ingat bahwasanya selama 5 dekad ini siapa yang berkuasa? Yang berkuasa adalah orang Melayu. Siapa di atas? Raja Melayu. Siapa Perdana Menteri? Perdana Menteri Melayu. Siapa menteri-menteri? Yang kebanyakan orang Melayu, orang Anglo. Dan siapa yang jadi sojar? Orang Melayu. Kalau sudah rajanya, perdana menterinya, menteri-menterinya, sojarnya, semua Melayu, kenapa mesti Melayu yang berbahaya? Sepatutnya orang lain yang berbahaya, bukan orang Melayu. Tapi itulah yang berlaku. Dan saya ada jawabannya mengapa ini berlaku. Sebab kuasa selama ini berada di tangan golongan bangsawan. Ramai yang orang mengatakan bahwasanya saya ini menentang Melayu oleh karena menimbulkan soal ini. Tapi Anda harus percaya bahwa semenjak 1957 yang memerintah adalah bangsawan Melayu. Tengku Abdul Rahman, bangsawan. Tun Razak, bangsawan. Tun Husinun, bangsawan. Dr. Mahathir mulanya bukan bangsawan, kemudian jadi lebih bangsawan. Abdullah Badawi. Abdullah Badawi, bangsawan. Orang di bawah, contohnya Aruf.
ditimbulkan bahwasanya kalau orang lain berkuasa, orang lain itu biasanya orang Cina atau India. Bagi golongan ini, golongan bangsawan ini, sebab dia menakutkan orang Melayu, dia katalah musuh orang Melayu ini orang Cina, musuh orang Melayu ini orang India. Dia takutkan. Padahal dia ingin mengekalkan kuasanya. Oleh karena itu yang ditimbulkannya, dan kita tidak sadar itu, dan kita merasakan betul juga ya. Kalau nanti orang Cina berkuasa, orang India berkuasa, orang lain macam mana ya? Walaupun mereka yang telah berkuasa lebih 56 tahun. Dan Anda semua yang berada di sini selalu dengar Najib berkata, satu Malaysia. Pernahkah Anda berpikir apa maknanya satu Malaysia untuk Najib? Satu Malaysia boleh jadi memang Malaysia ini hanya satu. Dia tidak boleh jadi satu Malaysia kemudian ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu. Itu tidak boleh. Sebab kalau satu Malaysia semuanya satu, termasuk negaranya. Jadi permainan kata-kata itu harus dikikis. Dan dia mengatakan bahwasanya kalau oposisi ambil kuasa, mereka tidak akan terdaya untuk mentadbir. Itu tidak benar. Kita sudah lihat 5 buah negeri di tangan oposisi, walaupun satu daripadanya luntur dari tangan oposisi, membuktikan Kelantan baik, Selangor, dan 2 buah negeri yang lain membuktikan bahwasannya dengan menguasai pemerintahan mereka telah dapat mewaraskan budget negeri itu. Dan itu ada tanda-tanda. Itu baru 4 buah negeri. Kalau semua diambil akan lebih bermakna lagi. Dan itulah yang ingin kita lakukan dengan pergi bertapa berjalan ke Putrajaya. Dan kerajaan yang ada ini memberitahu umum, khususnya kepada orang Melayu. Dia memberitahu, oh kami membela orang Melayu. Itu pun tidak benar. Kita lihat macam orang di Kelantan. Apakah orang Kelantan itu bukan orang Melayu? Orang Melayu. Tapi apakah hak royalti minyak orang Kelantan itu tidak diberi? Itukah caranya kita menolong orang Melayu? Tidak juga. Jadi seperti yang diketahui umum bahwasanya sekarang banyak uang yang mengalir ke luar negara di bank pesisir. Uang yang mengalir itu kebanyakannya uang orang Melayu. Kaya orang Melayu ini. Tapi dalam kekayaan yang melimpah itu orang Melayu diberi juga duit yang dia kata dia ingat orang Melayu. Berapa dia bagi? 500. Dan inilah kerajaan yang telah sempat memerintah selama 56 tahun, dan kita dengan bodoh membiarkannya untuk berkuasa lagi. Dan kita tidak harus membenarkan itu. Di sini, khususnya di Semenyih, kita tidak harus membenarkan itu. Maka kita perlulah memilih Saudara Alun.